Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, Kak, nama saya adalah Muhammad Akbar Wirajaya dengan NIM 1910056 dari Fakultas S1 Informatika, jurusan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pajajaran Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya untuk semester 7 semester ganjil tahun 2022-2023. Nama dari proposal penelitian yang saya lakukan adalah identifikasi perpustakaan. Identifikasi jenis buku untuk perpustakaan menggunakan sistem pakar metode Breadth First Search atau BFS. Baiklah, ini adalah kita mulai saja pembukaan. Kita langsung lanjut. Kita mulai dari pendahuluannya. Perkembangan teknologi pada saat ini membawa banyak sekali perubahan di dalam kehidupan manusia. Adanya perkembangan pada hampir segala bidang ini menyebabkan seluruh aspek pada kehidupan bergantung kepada teknologi, informasi, serta komunikasi atau TK untuk dapat berfungsi dengan optimal sesuai dengan kebutuhan yang makin berkembang dan makin cepat serta dinamis. Hal tersebut juga berdampak pada perubahan yang dibawa oleh perkembangan modern tersebut. Contohnya di bidang pendidikan. Para guru dan siswa dapat menggunakan internet untuk belajar, mencari informasi, atau latihan soal secara online maupun materi pelajaran. Mereka dapat mencari materi pelajaran yang tidak dapat dijumpai di perpustakaan sekolah. Dengan adanya motif inovasi-inovasi teknologi zaman sekarang ini, banyak sekali bidang-bidang yang terbantu. Lalu, teknologi informasi komunikasi ini juga mendukung dan memberikan keseruan baru pada sendi-sendi kehidupan. Tadi salah satu contohnya ada di bidang pendidikan, dan selain itu masih ada banyak lagi. Seperti misalkan di bidang industri atau di bidang kesehatan, bidang administrasi juga, dan sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi itu mendukung dan memberikan satuan baru juga. Tadi seperti yang dibilang. Internet, satunya ini adalah internet ya, yang sedang kita alami dan kita rasakan manfaatnya. Internet telah memudahkan dan membantu para murid, mahasiswa, serta tenaga pengajar dalam kegiatan belajar mengajar dan menjadi sumber referensi dari segala ilmu pengetahuan pada zaman sekarang ini. Puluhan ribu situs, jurnal, buku, ensiklopedia, dan artikel dapat diakses dengan mudah melalui internet, melalui artikel-artikel online atau Google yang dapat kita cari dan temukan dengan mudah. Tidak hanya dengan internet, teknologi juga memberikan beberapa penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi baru bagi kehidupan yang enggak hanya buat pendidikan juga, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya sekarang online meeting atau online class dengan Zoom, online test atau tes tryout secara online dilakukannya, e-book, aplikasi-aplikasi pendidikan misalnya seperti Brainly atau aplikasi-aplikasi les online seperti Zenius misalkan atau apa tuh namanya Math ini kalkulator dan peralatan-peralatan pendukung yang kemudian ke belajar belajar mengajar seperti sebuah pointer untuk memudahkan kita dalam presentasi, printer, kuesioner online, daring, Google Form dan sebagainya. Dan satu lagi sistem mandiri ya untuk instansi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Maksudnya ini adalah sistem komputer, sistem database yang akan digunakan dalam setiap instansi-instansi seperti universitas atau perpustakaan, contohnya. Nah, perpustakaan karena memiliki itu sebagai salah satu eh, sarana untuk kita mencari ilmu dan pengetahuan itu sudah dikenal karena memiliki buku-buku seperti kita tahu, dan perpustakaan ini juga dibantu sangat terpengaruhi oleh kemajuan teknologi ini. Perpustakaan itu memiliki banyak koleksi buku bacaan dari berbagai jenis dan tujuan. Perpustakaan yang besar seperti misalnya Perpustakaan Nasional itu memiliki koleksi sekitar 33 katalog atau jenis buku seperti buku anak-anak,
jenis buku referensi seperti ilmu komputer, seperti ilmu psikologi, hukum, ekonomi, kesehatan, kedokteran, dan lain-lainnya. Lalu juga ada peta, majalah, DVD, CD, buku-buku yang langka atau buku-buku asing, e-book juga ada, buku digital, dan masih banyak lagi. Nah, nah, untuk karena adanya banyak sekali katalog dan jenis-jenis buku puluhan malah atau malah ratusan ribu jenis buku yang ada di perpustakaan, misalkan yang lebih besar-besar, sangat maka ketika ada suatu sistem yang bisa membantu menyortir, mengklasifikasikan buku-buku buku-buku yang ada di sana itu jelas akan menggunakan pekerjaannya para pustakawan dan pegawai-pegawai di sana, terutama di perpustakaan umum yang koleksinya lebih sedikit dibandingkan perpustakaan besar. Maksudnya ini perpustakaan umum tuh perpustakaan yang lebih kecil gitu skilanya, yang hanya sekitar gedung, hanya segede besar gedung saja, atau perpustakaan-perpustakaan universitas-universitas biasa atau sekolah gitu. Koleksi buku yang lebih sedikit serta jenis buku yang dapat disimpan di masing-masing perpustakaan yang sedikit pula akan mempermudah kerja dari suatu sistemnya itu sendiri. Jadi bebannya akan lebih ringan. Lalu keberadaan sistem sistem basis data dan yang mengklasifikasi buku-buku perpustakaan ini akan juga juga memiliki beberapa risiko. Misalnya ya harus mengetahui cara menggunakan sistem datanya, sistem sistem database-nya semacamnya, atau biaya-biaya yang akan kita tampung untuk membuat dan menghadirkan sistem itu dalam perpustakaan. Tapi meskipun memiliki risiko dan yang harus ditanggung, sistem basis basis data atau perpustakaan besar akan bermanfaat jika digunakan pada perpustakaan universitas, sekolah, dan perpustakaan kecil yang bisa ditemui di jalanan di daerah-daerah gitu. Bukan daerah, tapi lebih tepatnya perpustakaan-perpustakaan yang kecil pada umumnya. Dari pendahuluan yang saya sampaikan di sana, rumusan masalahnya yang saya dapat sampaikan di sini adalah satu, bagaimana penggolongan buku-buku yang akan digunakan di perpustakaan? Yang kedua, apakah saja jenis-jenis buku yang akan disimpan pada suatu perpustakaan? Yang ketiga adalah bagaimana cara menemukan jenis-jenis buku yang akan disimpan di suatu perpustakaan tersebut. Nah, tujuannya ini tidak jauh-jauh dari sini adalah mengetahui jenis-jenis serta bagaimana cara penggolongan buku-buku untuk suatu perpustakaan dan memastikan jenis-jenis buku yang akan diserahkan menjelaskan jenis-jenis buku apa saja yang akan diserahkan dan disimpan pada suatu perpustakaan. Selanjutnya kita langsung maju ke metodologi penelitian. Nah, pada proposal penelitian ini kami menggunakan algoritmanya utamanya adalah breadth first search atau BFS dan juga cara forward chaining. Dan menggunakan kedua algoritma metode ini akan memberikan hasil optimal untuk mengklasifikasikan buku-buku dalam jumlah banyak untuk ditaruh dalam sebuah perpustakaan. Metode pencarian BFS yang melebar dan lebih lebar dan lebih akan lebih banyak cocok untuk dalam database jumlahnya besar, yang jumlahnya besar dan yang perlu dan performanya sangat besar, bisa sekitar 1.000 atau bagaimana. Dan juga akan memudahkan sistem dalam melakukan pencarian indikator seperti kata kunci dan suatu hal-hal lainnya. Pola alur kerja dari forward chaining juga sesuai untuk mengidentifikasi buku secara berurutan. Sama dengan adanya 3 unsur untuk identifikasi menjadikan metode ini dipilih oleh peneliti dalam sistem pakar ini. Dengan menggunakan metode BFS tadi, kita dapat membagi beberapa kategori dari jenis-jenis buku paket, suatu buku, dan mengklasifikasinya ke dalam beberapa variabel atau kelas. Nah, variabel kelas ini um, nanti bisa dimasukkan ke dalam dibentuk dalam sebuah node-node. Nah, lebih lanjutnya akan dijelaskan. Kemudian dalam proposal ini peneliti dalam hal ini saya telah menetapkan beberapa variabel yang digunakan untuk klasifikasi bukan buku-buku. Kemudian buku-buku tersebut digolongkan ke dalam beberapa jenis buku yang ada. Nah, variabel yang akan digunakan untuk mengklasifikasi bukunya ada 3. Yang pertama adalah judul,
sampul depan, dan jumlah halaman. Ini berikut adalah kodenya. Kode yang akan digunakan untuk supaya sistem dapat mengidentifikasikan ketiga unsur ini. Nah, saya jelaskan dulu. Judul ini maksudnya adalah judul sebuah buku. Jadi judul buku ini akan menjadi parameter utama dalam mengidentifikasikan jenis suatu buku. Nanti diidentifikasikannya dan diketahui dengan caranya adalah di dalam database nanti disediakan kata-kata kunci yang biasanya ada pada suatu jenis buku. Misalnya kalau untuk jenis buku referensi itu misalkan ada kata ilmu dalam judulnya atau kata misalnya kata sistem gitu. Itu untuk nomor satu. Sedangkan dan nanti yang untuk jenis lain juga ada. Kemudian unsur kedua adalah sampul. Sampul itu adalah sampul depan suatu buku. Jadi kalau judul buku itu tidak cukup, maka digunakan sampul depan. Sampul depannya itu covernya nanti akan dilihat dari keseluruhan sampul. Bisa jadi ya dari nama penulis, ilustrasi yang ada, gambar-gambar di depannya, dan sebagainya. Kemudian halaman. Halaman itu maksudnya jumlah halaman atau tebal bukunya tersebut. Dari masing-masing buku ini, terkadang di beberapa jenis yang ada itu memiliki standar jenis jumlah halamannya masing-masing. Misalnya majalah tuh yang standarnya itu sekitar 40, 25, 24 sampai 56 halaman. Klasifikasi buku ini akan menggunakan forward chaining. Buku yang diidentifikasikan yang mengacu kepada tiga unsur yang berikut ini, lalu diklasifikasikan ke dalam satu jenis buku perpustakaan. Hasil akhir yang dituju adalah jenis dari buku yang telah diketahui, di mana jenis buku tersebut diketahui berdasarkan dari unsur-unsur pada buku yang dicari oleh sistem pakar. Nah, setiap buku akan diklasifikasikan melalui ketiga unsur di atas ini, lalu dimasukkan ke dalam jenis yang berbeda-beda berdasarkan dari tiga unsur tersebut, yang di mana ketiga unsur tersebut memiliki indikator masing-masing di database masing-masing jenis buku yang ada di dalam sistem pakar ini. Nah, setiap jenis buku memiliki standar masing-masing. Sedangkan sekarang kita menjelaskan tentang jenis-jenis bukunya yang ada di dalam sistem pakar ini. Jadi kode J1 itu referensi, maksudnya itu buku-buku pengetahuan biasa. Referensi itu nanti intinya seperti buku-buku pacuan, buku-buku paket untuk belajar dan sebagainya. Kedua, ensiklopedia. Ketiga ada kamus, empat jurnal, dan kelima adalah majalah. Dengan kedua variabel yang dimiliki yaitu unsur buku yang ini dan jenis buku, kita dapat mengidentifikasikan jenis dari buku tersebut dengan beberapa aturan yang bentuk dari jumlah variabel yang ada. Aturan-aturan tersebut itu biasanya adalah misalkan pada ensiklopedia ini memiliki kata kunci di judul ensiklopedia atau jumlah halaman yang terdiri dari sekitar ratusan, 200 sampai 500 halaman seperti itu. Penerapan metodenya, baik, saya akan jelaskan. Sistem pakar itu menggunakan pola forward chaining, yaitu memulai dari node awal yaitu root yang ini sampai ke node terakhir yaitu solusi. Solusinya akan digambarkan dalam kotak ini. Pada pohon tersebut terhadap node root. Node root itu adalah maksudnya node awal di mana nanti buku dimasukkan ke dalam root di sini. Itu akan memuat nilai variabel, yaitu tadi buku tadi digolongkan ke dalam 5 jenis berbeda, itu J1 sampai J5. Nah, buku pertama akan dikelompokkan lewat judul lebih dahulu. Jadi alurnya akan seperti ini. Tadi judul polanya adalah buku itu pertama mulai dari sebelah sini dulu, dari judul dulu nanti diklasifikasikan. Diklasifikasikannya masih dari judul ini memiliki banyak sekali node yang berupa kata kunci, kata-kata kunci begitu. Contohnya saya berikan satu, yaitu misalkan buku berjudul Kamus Lengkap Indonesia Inggris edisi 2021. Nah, dari sini nanti sistem pakar akan melakukan analisa dan melihat judul tersebut dan mencari kata kuncinya. Kata kunci dari
kata kunci apa mencocokkannya dengan kata kunci yang ada di dalam database judul. Nah, karena di dalam buku tersebut tuh ada tulisan, ada kata kunci kamus, jadi masukin ke dalam kata kunci begini, kata kunci kamus, kalau kata kunci kamus ini. Kemudian dari situ karena sudah ada tulisan kata kunci kamus itu nanti sudah akan langsung dimasukkan ke dalam note C3 yaitu kamus. Nah, jika suatu jenis buku tidak dapat diidentifikasikan dari judulnya saja, maka sistem akan berpindah ke node berikutnya, kedua yaitu node sampul seperti ini. Untuk mengecek sampul dalam satu buku, indikator-indikator untuk mengecek sampulnya itu bisa ada ilustrasi atau gambar dari suatu buku itu. Selain dari judul, ada juga subjudul. Jadi misalkan ada buku itu nggak hanya tulisannya nggak hanya judul saja, tapi bisa ada tulisan-tulisan kecil-kecil yang ada di sana tuh tidak dilihat, plus nama penulisnya begitu. Nah tadi kalau misalkan ini saya akan jelaskan contoh kedua untuk jika misalkan judul nggak cukup, kita misalkan ada skenario nya judul buku kedua yaitu majalah, nama majalahnya adalah panduan misalkan, eh, misalkan nama judulnya panduan. Pertama rootnya kan dimulai dari sini, kita mulai dari judul, lalu dari judul itu akan menuju ke menuju kepada node kata kunci yaitu panduan. Panduan itu nanti dilihat lewat ke note tersebut, note ini. Akbar, remote TV mana? Lalu panduan tersebut nanti tadi di buku tersebut dilihat melalui ini. Tapi karena panduan itu bukan apa akan menghindari kekeliruan, maka buku tersebut akan akan kembali ke sini, akan langsung ke sini kembali ke note awal nomor 2 itu sampul. Nanti dilihat-lihat juga dari sampulnya, misalkan ada gambar-gambar begitu, gambar-gambar seperti gambar foto manusia atau apa, manusia dan semacamnya. Jika masih tidak ditemukan juga, biarpun dari sampul dan segala macamnya tidak ditemukan, tidak bisa ditetapkan, maka akan pindah ke halaman. Dalam majalah itu, dalam sistem sudah tersimpan datanya dalam suatu halaman itu ada sekitar ini salah, jumlah datanya itu ada sekitar 40 halaman. 40 halaman, dan jika sudah cocok juga, selesai dicek, maka kok buku majalah panduan tersebut dimasukkan ke modul J5. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari proposal penelitian ini adalah buku-buku memiliki identitas dan ciri khasnya masing-masing yang menjadi dasar bagi manusia untuk mengklasifikasikan suatu buku, seperti judul, isi konten, jumlah halaman, jenis kertas, dan sebagainya. Buku dapat disimpan di perpustakaan, akan tetapi tidak semua jenis buku dapat disimpan di perpustakaan, dan buku-buku dikelompokkan dan disimpan sesuai dengan jenisnya. Terdapat 3 macam ciri yang digunakan untuk sistem pakar ini untuk mengklasifikasikan buku, yaitu judul buku, sampul depan buku, dan jumlah halaman. Buku lalu dimasukkan ke dalam 5 jenis menurut sistem pakar, yaitu referensi atau buku ilmu pengetahuan, ensiklopedia, kamus, jurnal, dan majalah. Dalam sistem pakar ini hanya ada 5. Sistem pakar menggunakan metode breadth first search dan forward chaining untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi suatu buku untuk sebuah perpustakaan umum. Kenapa dipilih breadth first search dan forward chaining adalah karena ini adalah metode yang dirasa cocok untuk database-nya berupa buku-buku yang jumlah sekitar 1.000 yang jumlah banyak, dan dengan pola pengidentifikasian yang berurutan dari satu buku pindah ke buku lain, dan seterusnya sampai selesai. Terima kasih atas perhatiannya.
Jika ada kesalahan kata atau sedikit gangguan, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Ini yang salah dari saya sebagai manusia, dan yang benar hanya pada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.